Waqad rawa Muslimun fi Shahihi an Abi Hurairah wa suhu Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fi suq ala subratin ta'amin. Satu waktu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan ke pasar, jalan-jalan ke pasar. Kemudian beliau menghampiri satu toko yang di situ ada setumpuk makanan. Fa'adkhala yadahu fiha fabalat balalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Ketika Rasulullah memasukkan tangannya, beliau merasakan di bawah ini ada air, makanan masih basah. Kalau bahasa kita biji-bijian yang masih basah. Kemudian Rasulullah berkata, faqala ya madza ya sahibat ta'am. Apa ini wahai pemilik makanan? Faqala berkata pemilik makanan tersebut, ya Rasulullah asabathu as-sama, bahwa daganganku ini telah terkena hujan. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas. Kata Nabi, alangkah baiknya makanan yang basah ini kau taruh di atas agar para pembeli ini bisa melihat, agar tidak merasa dicurangi. Kemudian Rasulullah berkata, summa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Maka barang siapa yang berbuat curang, dia bukan termasuk dari golonganku. Ancaman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berbuat curang di dalam profesinya, entah itu pedagang, entah itu bekerja, entah itu jasa, apapun profesi kita, celah untuk berbuat curang ini pasti ada. Ya, makanya dikatakan wa ma'lumun anna kulla insanin ya'rifu bi hirfatihi ma yaqau bihi at-taqwa wa ma bihi yaqau al-ghash. Dan telah maklum bahwa semua manusia pada hakikatnya mengetahui di dalam pekerjaannya apa yang baik, wa ma bihi yaqau al-ghash, dan apa yang tidak baik. Kita tahu di dalam pekerjaan kita mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tahu, kita bisa membedakan. Namun karena sifat tamak yang ada dalam diri kita, sifat serakah yang ada dalam diri kita, akhirnya kita berbuat curang di dalam pekerjaan kita. Timbangan yang kita kurang-kurangin, ya. Kemudian bagaimana biar ini menjadi berat, tambahin air dan lain sebagainya. Tadi Nabi sudah mengancam, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk daripada golongan. Ancaman dari Nabi Muhammad bagi orang yang berbuat curang di dalam pekerjaannya. Jangan sampai pekerjaan yang sudah kita jalani, yang kita hasilkan dengan jerih payah, kita berusaha mencari kerja dengan halal, berdagang dengan modal yang halal, tetapi kita rusak usaha kita dengan perbuatan curang. Karena dampaknya kita akan diusir dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya tadi kita ini semua tahu dari profesi kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Cuma karena kita serakah dan rakus, pengen untuk banyak, pengen dapat banyak, akhirnya segala cara, baik itu halal maupun tidak halal, kita kerjakan karena pengen mendapatkan hasil lebih. Padahal kita taat. Kemudian waqad ja'alallahu ta'ala al-'abd aminan bina ala nafsihi fi hirfatihi. Sungguh Allah telah menjadikan seorang hamba
Maka faida masyaqana dinahu wa nafsahu wa nasa ajma'in, maka ketika dia berkhianat di dalam pekerjaannya, dia telah menciderai agamanya, dia telah menciderai dirinya, dia telah menciderai orang banyak, dia telah mengkhianati agamanya, dia telah mengkhianati dirinya, dia telah mengkhianati orang lain. Berapa orang yang telah kita khianati, yang telah kita bohongi, yang telah kita tipu dari perbuatan kita, padahal Allah telah menitipkan amanat kepada diri kita sendiri di dalam setiap profesi dan pekerjaan kita. Berarti kalau kita tidak amanat atas pekerjaan yang kita jalani, kita termasuk orang yang berkhianat pada agama kita, berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada seluruh umat manusia. Waqad qalu, dan sungguh para ulama berkata, kullu man nasaha bi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur. Siapa orang yang berusaha baik, berusaha memperbaiki di dalam pekerjaannya, walam ya'tamid 'alaiha, dan dia tidak berpegang teguh hanya kepada pekerjaannya, dalam artian pekerjaan itu hanya sebab, namun rizki itu semata-mata pemberian Allah. Dia hanya berusaha mencari sebab dengan bekerja, dengan berdagang. Dia tidak menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan dia tidak menggantungkan hidupnya dengan perdagangan dia. Itu hanya sebab yang diperintahkan oleh Allah, namun hakikatnya bersandar kepada Allah. Apa kata para ulama? Siapa orang yang memperbaiki pekerjaannya dan dia tidak berpegangan kepada pekerjaannya, barakallahu lahu fi ra'si mali, Allah akan memberikan keberkahan di modal atau di pokok harta yang dia miliki, min haitsu la yash'ur, dari segi yang tidak diketahui, hatta yasira min awsa'in nasi, hatta yasira man awsa'an nasi malan, sehingga orang tersebut menjadi orang yang paling terkaya dalam hartanya. Allah luaskan hartanya, Allah berikan keberkahan di dalam usahanya. Simpel, pengen usaha lancar, pengen dagang berkah, kemudian untung banyak, pertama perbaiki sistem perdagangan Anda. Manasah berarti memperbaiki manajemen, ya. Kemudian berusaha untuk tidak berbuat curang, jujur di dalam usaha, berniaga, kemudian bertawakal Allah, tidak memasrahkan kepada pekerjaan tersebut, minta kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari harta kita, dan Allah jadikan kita awsaman, orang yang paling sukses dalam segi hartanya. Ini para ulama. Ini tips bagaimana agar kita usaha yang kita jalani berkah dunia, berkah akhirat. Ya, perbaiki dagang Anda, atur manajemen yang baik, berusaha jujur di dalam usaha, kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman basyahir batahu, siapa orang yang berbuat curang di dalam pekerjaannya, inkasyafa halu, maka Allah akan buka kebobrokannya, wa tabaddad barakatuh, dan Allah hilangkan keberkahannya. Satu waktu aibnya, kecurangannya